Sel hewan ini sebenarnya bisa saja juga menyangkut sel manusia ya, karena di dalam ranah biologi ya, manusia itu termasuk golongan hewan ya. Ya, tetapi golongan hewan yang sangat istimewa tentunya ya. Jadi kalau di sini kita akan melakukan kultur sel ya, kita bisa mengambil dari beberapa organ ya. Kalau di mencit ini sangat mudah tentunya ya. Ada organ spleen ini. Spleen ini kalau sudah terbiasa membuka atau membedah mencit gitu ya, sangat mudah diamati. Kemudian ada hepar, ini juga semuanya bisa dilakukan kultur ya. Ada kultur sel. Kemudian juga kalau kita ingin mengkultur yang khususnya dominasinya di sel T, sesungguhnya kita bisa mengambil limfonod ya. Limfonod biasanya di daerah sini. Ini tapi kalau tidak terbang tinggi dulu ya, artinya banyak jam terbangnya, itu agak sulit untuk memperoleh sel-sel yang dari limfonod ini. Sehingga yang paling gampang itu yang memungkinkan ini adalah dari spleen ini. Dari spleen atau limpa, adik-adik bisa memperoleh semua sel yang diinginkan ya. Jadi di situ mewakili semuanya, ada sel B, sel T, makrofag, apapun ya yang disebut sel-sel hematopoietik itu sesungguhnya semua ada pada spleen ini. Sehingga untuk tahap-tahap awal penelitian, saya sangat rekomen untuk mengambil organ spleen ini sebagai sel yang mewakili untuk semua penelitian. Tapi kalau adik-adik sudah punya jam terbang yang banyak tadi dalam kultur, ya mencobalah sekali-kali ya. Ini langsung umpamanya sel limfonod. Nah, itu akan banyak memperoleh sel T di sana. Jadi kalau di sel spleen atau limpa tadi, itu tentunya sel B banyak sekali di sana. Sel B sama sel T itu lebih banyak sel B. Tetapi bagaimanapun yang perlu harus diingat bahwa sel tersebut itu akan berkembang kalau ada stimuli ya. Jadi sel itu kalau dibiarkan tanpa stimuli itu nanti akan mati. Di sini kalau adik-adik ingin sengaja mengembangkan sel T ya, dari sel itu juga bisa. Jadi di sini nanti yang adik lakukan kalau ingin mengembangkan sel T tentunya akan distimuli dengan anti CD3. Sehingga nanti sel-sel yang lain menjadi tidak dominan. Karena sel-sel yang lain nanti kalah kompetisi dan akhirnya itu mati. Sehingga yang tumbuh selanjutnya kalau dipelihara dalam waktu yang relatif panjang, 1 minggu umpamanya ya dalam kultur, itu langsung yang dominan sel T walaupun asalnya dari spleen. Tapi kalau adik-adik nanti melakukan kultur selanjutnya distimuli dengan pokvid, ada namanya pokvid, nanti dilihat di internet ya. Kalau pokvid itu nanti yang dominan sel B. Nah, selanjutnya kalau adik-adik nanti melakukan kultur sedangkan di situ ada distimuli dengan LPS ya, lipopolisaccharid, maka nanti selanjutnya yang dominan itu makrofag. Jadi sel-sel lain yang tidak kompeten dengan itu tadi, dengan stimulan yang ada, dia lama-lama akan tereliminasi. Jadi itu tadi bisa mengambil dari spleen, dari limfonod, tapi dari manapun asalnya, asalkan adik-adik tahu stimulinya, maka adik-adik bisa mengembangkan sel yang dimaksud. Jadi kalau ingin mengembangkan makrofag, ya stimulannya jangan anti CD3, maka nanti yang hidup sel T, yang lainnya nanti akan tereliminasi sejalan dengan waktu ya. Terus PSPATS tentunya bisa adik-adik mengambil dari sini ya, di usus letaknya ya. Cuman memang ini sangat sulit juga mengambilnya kecuali punya keahlian ya. Itu nanti akan banyak terkontaminasi. Jadi ketika adik-adik melakukan kultur, tentunya hal yang paling perlu perhatian itu adalah masalah kontaminasi. Jadi kalau kontaminasi itu sudah stres, biasanya para peneliti itu di Indonesia umumnya itu stresnya karena ini kontaminasi. Jadi penelitian-penelitian yang sifatnya itu in vitro ya, melakukan kultur
memakai cawan Petri dan seterusnya itu well plate ya, pakai plate itu rawan sekali dengan adanya kontaminasi, sehingga di situ mediumnya umumnya dibantu dengan anti mikroba. Biasanya diberi streptomycin, penisilin itu ya. Di dalam mediumnya memang dicampur dengan itu untuk meminimalkan ya, supaya minimal jumlah dari mikro bakteri yang bisa hidup di situ. Jadi memang diusahakan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau umpamanya yakin medianya steril dan tidak terkontaminasi, tanpa itu pun sebenarnya nggak apa-apa. Tapi siapa yang menjamin bahwa nanti tidak ada kontaminan? Jadi supaya sejak awal dipersiapkan saja, umumnya kita anggap bahwa situasi tidak selalu menguntungkan, sehingga selalu ditambah mediumnya itu dengan antibiotik seperti itu tadi, seperti penisilin, streptomycin, atau apapun yang disebut dengan antibiotik, itu umumnya diaplikasi pada kultur-kultur, utamanya kultur sel hewan ini. Kemudian yang lain kita juga bisa ini deh, mengambil sel dari peritoneal. Ini umumnya makrofag yang kita ambil di sini. Jadi mencit yang masih hidup, maksud saya yang sudah dimatikan ya, kasihan kalau masih hidup nanti. Yang sudah dimatikan kemudian diinjeksi biasanya perutnya itu ya, dengan PBS gitu. Kemudian ditepuk-tepuk gitu ya perutnya, kemudian selanjutnya kita ambil lagi PBS-nya, maka kita mendapatkan makrofag yang banyak dari peritoneal ini. Nah, kemudian kalau mengambil dari human juga bisa saja, dari manusia ya. Kalau ada yang minat nanti saya ajari, nggak sulit ini, gampang sekali ya. Terutama kalau ada nggak terlalu gemuk. Kalau sangat gemuk itu sulit ngambilnya. Biasanya ini waktu ditekan pembunuhnya nggak kelihatan. Tapi kalau sudah sering melakukan pekerjaan ini juga tidak ada sulitnya. Cuma kalau masih belajar, maksud saya jangan memakai temannya yang sangat gemuk itu ya. Nah, di sini adik-adik bisa mengambil monosit T cell, sel B, NK ya, natural killer, dendritic cell, neutrophil. Ini bisa semua di sini. Tentunya akhirnya kenapa kita tahu sel T, sel B, natural killer itu karena kita punya antibody ya. Ya siapa tahu itu ada sel T, sel B kalau tidak ada antibody? Karena kamu juga nggak akan bisa membedakan dengan mikroskop ya, mana itu sel T-nya, mana sel B-nya. Apalagi ingin tahu mana CD4, CD8 ya, di mikroskop sangat tidak mungkin. Jadi di situ pastilah kita mempunyai antibody. Kemudian kalau di jurusan kita ya, kita juga punya mikroskop fluoresen itu ada ya. Jadi mikroskop fluoresen kita punya di ruangnya Prof. Timan itu ya, yang di biologi pusat itu selatan maksud saya ya. Itu ada mikroskop fluoresen. Adik-adik bisa melihat langsung dengan mikroskop ya. Tapi sekarang kita sudah punya alat yang jauh lebih canggih ya, namanya flow cytometry. Itu dengan mudah nanti kita akan membedakan mana itu sel B, mana itu sel T. Ya memang tidak dengan mata melihatnya, tapi dengan mesin itu, toh nanti kita akan tahu berapa persen sel B, berapa sel T ya. Semuanya bisa dilacak dengan gampang. Bahkan sampai produksi dari masing-masing sel itu bisa dilihat dengan mudah memakai flow cytometry. Ini adik-adik sudah saya berikan yang baru ya, flow cytometry. Hari Jumat kemarin datang ya, kemudian kita taruh di lantai 2 biomol, ujung paling barat kanan. Nah itu Jumat kemarin datang itu dek, kita punya flow cytometry baru namanya Veccanto ya. Nah, itu jauh lebih excellent lagi daripada yang kita punya sekarang yang namanya apa itu ya, flow cytometry, tapi masih belum selevel yang Veccanto ini ya. Jadi adik-adik bisa menggunakannya. Dan yang baru ini, yang baru, kalau yang lama namanya Vecaliber ya, kalau ini
Vecanto ini bisa langsung stainingnya itu 6 warna deh ya. Jadi satu kali ada ngambil sel darah ini, kemudian diperiksa dengan antibodi, langsung bisa ngelihat sel T, sel B, NK, umpamanya neutrofil atau apapun sel ya, dendritik dan seterusnya ya. Intinya setiap satu kali pengamatan bisa melihat 6 macam item yang kita inginkan ya. Demikian juga seandainya tidak ingin melihat jenis selnya, tetapi ingin melihat sitokainnya ya. Katakanlah sel T setelah kita stimuli itu menghasilkan apa saja ya. Katakanlah Anda mengecek interleukin 2, 6, 1, 10, dan seterusnya ya. Selama itu ada antibodi yang beda-beda labelnya, itu bisa dilihat satu kali. Sehingga nanti tidak akan butuh banyak sampel, tapi di situ hanya seberapa banyak macam antibodi yang kita punya ya, itu akan bisa mendeteksi dengan sangat-sangat cepat ya. Jadi kalau mungkin pengamatan itu adik-adik pernah mencoba dengan apa namanya PCR ya. PCR ini kalau umpamanya mengamati sel T, sel B ini ya, ingin tahu interferon gamanya gitu ya, umpamanya dari sel T, adik hampir memerlukan waktu seharian itu ya. Karena banyak yang dikerjakan untuk melihat umpamanya sel T ini memproduksi interferon gamma atau tidak, memproduksi TNF alpha atau tidak ya. Itu nanti ada prosedur dengan PCR itu ya. Karena adik pertama harus mengisolasi namanya mRNA ya. Kemudian nanti juga ada dibalik menjadi cDNA itu ya, dan seterusnya ya. Ada primer baru setelah sekian lama tadi 1 hari penuh. Anda baru mengetahui, oh ya di sel T ini ada interferon gamanya. Itu pun adik tidak bisa apa namanya tahu dengan baik umpamanya dia campur dengan sel yang lain ya. Sel yang lain katakanlah di situ dari spleen tadi ya. Itu kan tentunya campur antara makrofag, sel B dan seterusnya. Hanya tahu saja bahwa sel yang dianalisis pada waktu itu mempunyai interferon gamma, tetapi tidak tahu apakah itu dari sel T atau dari sel B atau dari makrofag. Ini berbeda dengan alat-alat kita yang punya ini yang sekarang yang kita sebut dengan flow cytometry. Itu langsung tahu bahwa interferon gamma yang dimaksud adalah dari sel B, dari sel T, dari makrofag, NK dan seterusnya. Kita tahu berapa persen NK yang menghasilkan interferon gamma, berapa sel B yang punya TNF alpha dan seterusnya itu akan sangat mudah, cepat ya. Jadi total waktu kalau kamu sudah terbiasa bekerja di laboratorium tadi ya, kalau yang tadi PCR itu waktu sehari ya, saya kira untuk sel T tadi mulai bedah mencitnya tadi itu maksimal itu 2 jam maksimal ya. Itu termasuk pembedahannya. Apalagi kalau selnya sudah tersedia, nah, itu akan jauh lebih cepat lagi. 1 jam itu sudah punya hasilnya. Itu dengan alat yang kita punya yang namanya flow cytometry ya. Nah ini, umumnya adik sekalian ya, untuk memeriksa sel darah, khususnya tadi yang dari human, itu kalau langsung umpamanya darah merah yang kamu isolasi tadi ya, kamu ambil dengan teknik tadi, langsung kamu tetesi antibodi gitu ya. Katakanlah saya ingin melihat berapa banyaknya atau berapa persentasi sel T, CD4 sama CD8, mengambil dari darah merah tadi. Tentunya nanti analisisnya memerlukan sel yang banyak sekali ya. Karena namanya sel darah yang kita ambil dari perifer ya, itu tentunya didominasi oleh darah merah. Ya ada beberapa sel darah putih beberapa titik saja. Sehingga di situ nanti perlu jumlah sel yang banyak yang dirunning di alat ya, untuk mencapai jumlah darah putih yang kita inginkan. Oleh karena itu ada teknik untuk mengisolasi sel darah putihnya. Jadi leukositnya itu bisa diisolasi dengan cara yang sangat mudah ya. Ada namanya Vicol ya, kita punya Vicol. Jadi jangan dibayangkan yang sulit-sulit untuk penelitian ini. Penelitian kita itu sangat mudah, hanya mau melangkah atau tidak sebenarnya ya. Utamanya dari anak-anak S1 itu hampir semua penelitian itu kebutuhannya dicukupi oleh Bapak Ibu dosennya ya.
Kebutuhan-kebutuhan yang besar itu umumnya ya adik-adik itu dari antibodi-antibodinya. Kalau mencit itu kan ya relatif murah. Mencit itu mungkin harganya satu itu sekitar 20.000 sampai 25 ya. Tentunya kalau beli 10 mencit, taruhlah itu 20.000 kan 200.000. Kalau anak 5 dibagi ya kan nggak banyak. Artinya sangat-sangat murah. Tapi kalau yang antibodi itu memang kita nggak bisa beli sendiri dan harganya relatif mahal. Yang itu biasanya dicukupi sudah sama Bapak Ibu dosen sekalian ya. Kalau ada adik terlibat di dalam penelitian atau payung-payung penelitian bersama ya. Ini tadi dengan ditambah Vicol itu deh ya, langsung disentrifuge ini ya. Adik-adik dengan cepat nanti bisa mengisolasi ini BBMC ini. Jadi sel darah merahnya itu nanti akan mengendap di bawah, yang lain ini yang di atas ini serum dan juga Vicolnya ya. Kemudian ini bisa adik-adik ambil ya dengan gampang karena kelihatan ini nanti. Jadi sel darah putih ya nanti akhirnya tampaknya putih. Disebut sel darah putih ya memang karena dia putih sebenarnya dia. Dia putih tidak punya ini, tidak punya pigmen merah, tidak ada hemoglobinnya sehingga dia putih. Yang ini nanti adik-adik ambil ya. Kemudian adik-adik cuci dengan PBS ya. Tentunya mencuci yang dimaksud adalah diambil dan disentrifuge. Nah ini akhirnya adik-adik mendapat sel darah putih ini. Inilah yang nanti akan adik-adik tambah dengan beberapa antibodi yang dibutuhkan tadi. Jadi kalau dari sini adik-adik ingin tahu mana sel B, mana sel T, mana makrofag, kemudian mana natural killer ya. Nah ini, ya ini aja diambil tadi setelah disentrifuge ya, dicuci dengan PBS tadi, baru adik tambahkan antibodi-antibodi yang dibutuhkan yang adik-adik ingin tahu tadi. Jadi ini adalah suatu gambaran penelitian dasar yang adik-adik tentunya bisa lakukan. Ya, kalau sekarang kita masih teori, tapi teori ini penting juga. Kalau tidak pernah diberi teori langsung disuruh masuk ke lab ya bagaimana akan melangkah ya. Jadi ini termasuk bisa di kultur ini deh. Jadi yang ini yang selesai kita ambil tadi itu harus di kultur kalau ingin tahu juga bagaimana perkembangan sel-sel ini ya. Bagaimana produksi sitokain-sitokainnya setelah stimulan dan seterusnya ya. Ini bisa dilakukan kultur ya. Tapi ingat kalau memang tujuannya untuk kultur ya, kultur itu biasanya kan memerlukan waktu adik sekalian ya. Nah, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, bahkan ada yang sehari juga ada ya tergantung kebutuhan. Tapi kalau kulturnya itu diyakini memang direncanakan lebih dari sehari, ya sehari lebih, itu harap diperhatikan cara ini, cara melakukan isolasi. Semua harus dalam keadaan steril. Beda kalau tujuannya itu hanya sekedar untuk dianalisis langsung deh ya. Jadi adik-adik mungkin mengambil apakah orang ini kena HIV atau tidak, umpamanya gitu ya. Itu nggak perlu steril, sudah diambil aja darahnya tadi ini ya. Langsung ada adik centrifuge ini. Kemudian diambil, diberi CD4, CD8. Maka dalam waktu 5 menit di mesin adik-adik sudah tahu memprediksi orang ini kena HIV atau tidak ya. Karena di situ kalau kena HIV poinnya bahwa jumlah CD8 menjadi lebih dominan ya dibandingkan CD4. Mengapa? Karena CD4 itu termasuk target dari HIV masuk ke sel tersebut dan menimbulkan sel-sel CD4 mati ya. Matinya CD4 jumlahnya akhirnya berkurang sehingga di situ kalau kamu lihat pasien-pasien HIV tadi itu CD8-nya menjadi dominan. Jadi sekali lagi kalau langsung analisis nggak perlu melakukan di tempat steril seperti di laminar flow atau di ruang kultur, itu nggak perlu. Tetapi ketika ada tujuannya untuk kultur, tentu itu harus dilakukan dengan baik di dalam ruang kultur ya. Terus kultur itu banyak macam plate-nya deh ya. Ada yang 96 well. Ini 96 well ya. Jadi kalau kita hitung ini sumurannya itu ada 96. Kemudian ada yang 24 ya. Kemudian ada yang 12, bahkan ada yang satu-satu kayak gini. Nah, semuanya tentunya terserah tujuan ya.
terserah tujuan dari penelitian itu. Dan bahkan nanti ada yang berupa botol flash ya. Ini teman-temanmu menyebutnya flash ya, botol flash, flash disk ya. Ini biasanya botol flash ini kalau melakukan kultur ini jangan ditutup terlalu kuat ya. Mengapa? Karena sel-sel yang di dalam ini nanti membutuhkan situasi atau stabilitasnya keasamannya. Jadi ini nanti kan dimasukkan ke ini deh, di inkubator CO2 itu ya. Jadi di sana ada ruang kultur yang memang di dalam inkubatornya itu sudah dilengkapi dengan injeksi CO2 ya. Itu untuk ini stabilitas dari keasaman mediumnya. Kalau tanpa itu nanti semua menjadi asam dan sel-sel itu mati dalam waktu yang sangat dekat ya. Oleh karena itu ada injeksi tadi yang kontinu dan stabil. Nah terus ini nutupnya jangan kuat-kuat. Kalau ini ditutup kuat-kuat ya untuk apa nanti CO2 tadi? Nggak akan bisa memapar. Nah ini di sini umumnya sel-sel cancer dan seterusnya itu anak-anak itu umumnya di kultur di flash ini. Ya ini sebenarnya memang pilihan-pilihan saja. Pengalaman jauh lebih terjaga, kemudian sterilisasinya itu jauh lebih bagus karena ini mungkin nggak terbuka kayak gini ini ya, begitu dibuka hanya permukaannya luas ya. Kali ini relatif sempit karena hanya melibatkan mulut dari botol ini. Kemudian ini setelah kita kultur tadi waktunya berapa lama tergantung pengalaman dan tergantung tujuan, begitu deh. Ini yang perlu adik-adik perhatikan ya, bahwa sel itu sebenarnya bisa berkembang menjadi sel apa itu sesuai dengan kemauan kita. Artinya kalau dia itu awalnya masih berupa sel naif ya. Naif itu yang belum pernah terpapar oleh antigennya ya. Dia akan bisa berkembang menjadi sel apapun dalam artian masih bisa berubah sesuai dengan keinginan kita. Tentunya keinginan yang dimaksud itu sudah ada referensinya ya. Contoh ini ya. Kita mengambil tadi makrofag dari peritoneal. Makrofag kita ambil dari peritoneal ya. Kemudian kalau kita periksa awalnya makrofag itu selalu mengekspresikan ini. Molekul yang disebut dengan CD11 dengan CD68 ini ya. Jadi dia punya molekul ini yang dominan pada awalnya. Dan inilah yang kita sebut dengan naif makrofag ya. Makrofag awal lah. Kalau sel T itu kan ada TH0 gitu ya. Jadi yang memang belum terpengaruh oleh banyak hal ya. Masih belum terstimuli. Nah, jadi terdiferensiasi masak tapi belum kena stimuli. Nah, ini. Dia markernya CD11B atau CD68. Terserah kita punya antibodi yang mana, kita bisa memilih salah satunya ya. Jadi dia kalau disebut makrofag pasti akan mengekspresikan molekul CD11B atau CD68. Nah, kalau ini kita taruh di kultur ya, kita taruh di kultur. Kita ingin sengaja mengembangkan ini. Kalau nanti kita paparnya ya dengan interferon gamma, kita tambahkan di sini ya. Maka dia akan bergerak ini nanti menjadi makrofag yang kita sebut dengan M1. Nah, M1. M1 itu ciri-cirinya ini makrofag 1 ini menghasilkan ya, potensinya yang besar adalah menghasilkan ini interleukin 6, interleukin 12 dan TNF alpha. Jadi kalau ada memapar dengan ini interferon gamma, ini yang akan dihasilkan, bahwa makrofag ini akan berubah menjadi atau terdiferensiasi ya menjadi makrofag 1 ini M1 dengan ciri-ciri ini, dominasinya ini. Dia akan mensekresikan sitokain interleukin 6, 12 dan TNF alpha. Selanjutnya kalau kita periksa molekul permukaannya, ini nanti yang dominan ini.
Ya nanti kita nggak akan memilih semuanya, Dek ya. Karena ya biayanya menjadi besar ya. Intinya bahwa setelah dia menjadi M1, ini akan dominan molekul-molekul ini. Jadi ada CD80, 86 ya. Ini tentunya semua molekul ini bukan hanya sekedar marker, ini punya peran ya. Nanti ini akan kita sebut sebagai co-stimulator ini nanti deh. CD80 sama 86 itu nanti perannya itu terkait dengan stimuli yang terkait dengan sel T ya. Jadi 80 sama 86. Yang lain juga punya peran berbeda-beda. Otomatis ini semua harus adik-adik pelajari apa CD80, 86 dan seterusnya ini. Tapi kalau adik-adik nanti di dalam kultur ini menstimuli dengan interleukin 4 ya, Anda masukkan ke sini. Maka dia nanti makrofag ini akan berubah menjadi yang kita sebut dengan M2. Ciri-cirinya M2 itu adalah menghasilkan interleukin 10 dan TGF-beta. Ini semuanya itu adalah molekul supresor ya. Supresor mana? Tapi yang dimaksud supresor di sini adalah supresor untuk sel-sel yang terlibat di dalam sistem imunitas ya. Nah ini jeleknya ya. Jeleknya kalau dia itu nanti pada cancer tiba-tiba banyak interleukin 4 ini, maka makrofag menjadi ini, menjadi mengekspresikan dua molekul ini. Padahal ini adalah molekul-molekul supresor yang akhirnya itu akan menghambat kerja dari sel-sel efektor. Nah, nanti faktanya bahwa pada penderita kanker itu makrofagnya itu didominasi oleh M2. Nah, oleh karena itu kalau adik-adik ingin penelitiannya ngobati penderita kanker di mencit umpamanya atau bahkan di human, adik-adik harus bisa mempolarisasi makrofag itu bergerak atau terdiferensiasi menjadi M1. Kalau ini yang terjadi, itu akan terbantu ya. Dalam artian akan mengaktifkan sistem imun sehingga sistem imun itu nanti akan mampu untuk mengeliminasi kanker yang ada. Tapi kalau yang terjadi itu obat atau apapun ya, keliru obat ya, sehingga makrofagnya tadi terdiferensiasi menjadi M2, itu yang terjadi bukan sembuh, malah parah ya. Karena ini M2 ini nanti berpotensi untuk melakukan supresor ya terhadap sel-sel efektor ya. Jadi sel-sel seperti natural killer, kemudian cytotoxic CD8 itu tidak mampu bekerja lagi. Mengapa? Karena disupres oleh M2 yang menghasilkan interleukin 10 dan TGF-beta yang notabene ini adalah molekul-molekul supresor atau sitokain supresor. Nah, kalau kita lihat dari sel surface markernya ya, untuk makrofag jenis M2 ini ditandai dengan munculnya molekul CD163 dan CD206 ya. Nanti kita pilih saja salah satu, itu sudah cukup mewakili. Tadi sekali lagi kalau banyak yang ingin ketahui ya memang lebih banyak yang kita keluarkan budgetnya untuk supaya kita tahu tadi. Oke, dari sini mungkin kalau ada yang ingin tanyakan adik-adik sekalian silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan sel T ya. Sama saja dengan makrofag ini ya, sel T sekarang. Kalau sel T itu TH0 gitu ya, artinya masih naif ya. Kemudian kita kultur. Dan kemudian kita papar dengan ini, dengan interferon gamma. Ini memang powerful interferon gamma. Maka dia berubah dari TH0 tadi itu menjadi TH1 namanya dia. Nah, TH1 itu akan bisa mengekspresikan interleukin 1 ya, kemudian interleukin 2, interleukin 12,
kemudian TNF alfa dan interferon gamma. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari TH1. Jadi TH1 akan mengekspresikan mensintesis beberapa molekul yang saya sebut tadi. Di antaranya adalah interleukin 1, interleukin 2, interleukin 12, TNF alfa dan interferon gamma ini sendiri. Itu juga penting untuk killer tadi ya. Jadi kalau pada masalah pengobatan kanker, harusnya kita bisa mengarahkan sel-sel terdiferensiasi menjadi TH1. Kemudian kalau kita papar dengan interleukin 4 ini juga, kalau ini sel T naif ya, tadi yang kita sebut dengan TH0, itu akan berkembang menjadi TH2, T helper 2. Ciri-cirinya T helper 2 itu akan mensintesis atau mensekresi interleukin 4, kemudian interleukin 5, dan interleukin 10. Ya, jadi di situ nanti juga ada supresornya. Nah, supresor itu nanti yang akan mencegah sel-sel menjadi sel efektor yang mampu bekerja mengeliminasi kanker yang dimaksud. Tapi di dalam penyakit yang lain, adik sekalian harus juga paham ya, bahwa tidak semuanya itu memang harus kita polarisasi menjadi M1 menguntungkan atau menjadi TH1 menguntungkan. Tidak, tapi kita harus lihat pada penyakit yang kita tangani ya, atau kasus yang kita tangani. Kalau kasus yang kita tangani itu adalah penyakit autoimun ya, autoimun, maka kita akan berharap bahwa polarisasi itu adalah menjadi sel-sel yang mampu melakukan supresi. Jadi kalau pada autoimun tentunya kita akan berharap munculnya M2 bukan M1 ya. Karena apa? Karena kalau M2 yang ada ya pada kasus autoimun itu nanti kalau dia muncul molekul-molekul supresor ini akan sangat kita butuhkan. Jadi pada kasus autoimun itu umumnya bahwa terjadinya autoimun karena adanya aktivasi sel. Jadi sel-sel itu tidak terkendali, teraktivasi dengan sangat kuat, di luar toleran. Akhirnya itu yang menyebabkan banyak kegagalan organ, kerusakan jaringan, dan seterusnya pada kasus-kasus autoimun tadi. Nah, disitulah perlu adanya supresi. Jadi sel-sel itu perlu ditekan ya, biar tidak teraktivasi terus-menerus, biar berhenti. Nah, makanya kita dalam kaitan itu berharap bahwa kalau itu makrofag akan menjadi M2. Kalau sel T ya menjadi TH2 bukan TH1. Arahnya ke sana. Jadi sangat-sangat tergantung pada tujuan dari penelitian itu. Kemudian pada penelitian dasar ini kita bisa mengukur adanya proliferasi dari sel. Jadi proliferasi dari sel itu sangat mudah diukur dengan ini pelabelan namanya CFSE ya. Ini yang sudah saya terangkan di mata kuliah kultur kemarin ya. Jadi CFSE ini suatu pelabelan yang mudah ya. Nanti akan bisa kita aplikasi baik itu in vivo maupun in vitro sebenarnya ya. Karena sel yang dilabel dengan CFSE ini tidak mati. Tidak mati. Jadi kalau sel sudah dilabel dengan CFSE kemudian dikulturkan ya, kita akan tahu dengan cepat nanti ya setelah 1 hari, 2 hari atau 3 hari itu nanti akan ketahuan dia proliferasi atau tidak. Kemudian untuk sel-sel kanker sebenarnya penelitian sel kanker ya ini sangat berguna CFSE. Karena kalau kita punya CFSE kemudian kita labelkan pada sel kanker ya, dan sel kanker itu bisa kita kultur maupun kita injeksikan lagi pada in vivo ya.
CFSC ini tidak hilang dari sel itu, dia akan ikut terus sehingga nanti akan kita bisa lihat seperti apa proliferasinya setelah adanya kultur atau setelah adanya diinjeksikan maksud saya ya sekian lama pada in vivo. Coba saya ingin langsung melihat dengan ini deh, dengan papan ya, nanti mohon dilihat apakah sudah kelihatan belum. Papannya bisa dilihat deh. Sudah Pak. Sudah Pak. Coba ini kan yang kuliah variasi ya, artinya ada yang kemarin sudah kuliah kultur tentunya sudah dapat ya, tapi bagi yang belum ya, yang hanya mengambil teknik kultur ini mungkin belum dapat, sehingga saya akan sampaikan tentang CFSE ya. Nanti kalau suara saya nggak sampai, tolong dikomentari deh ya, biar saya bisa langsung mengulangi. Jadi CFSE ini suatu bahan kimia deh ya. Ketika itu kita tambahkan ke sel, katakan misalnya sel, kita tambah dengan CFSE tadi, CFSE ya. Maka CFSE ini akan melabel seluruh sel ini. Jadi sel ini terlabel total, baik sitoplasmanya maupun membrannya. Jadi total itu akan terlabel oleh CFSE. Kalau sudah terlabel seperti ini, nanti kalau membelah itu akan kelihatan bagaimana posisinya. Jadi gambarannya ini yang sudah saya terangkan pada untuk kemarin ya. Kalau ini disebut 100% gitu ya. Ini 100%. Kalau dia itu membelah, tentunya tinggal 50%-nya deh. Ini tinggal 50%. Jadi konsentrasi dari CFSE-nya itu tinggal 50%. Kalau ini membelah lagi, logikanya, ini tinggal separuhnya lagi dari yang sebelumnya. Terus, dan akhirnya itu habis sampai tidak bisa dideteksi lagi karena kecilnya konsentrasi dari CFSE. Nanti ketika dia diamati dengan flow cytometry ya, maka kelihatan seperti peak, begini ya. Ini flow cytometry, bukan ada headset gini. Ini CFSE. Jadi nanti dia akan melihat gini. Jadi yang ke kiri ini artinya intensitas dari CFSE-nya itu semakin kecil yang ke arah ke kiri. Kalau yang ini sel yang belum membelah. Jadi kan kadang-kadang kita melakukan kultur itu kan selnya banyak sekali, jutaan sel. Nah, ini. Dari jutaan ini nanti akan ada yang sudah membelah dan ada yang belum. Maka yang belum itu yang paling kanan ini, yang belum membelah. Kalau yang sudah ini, pik berikutnya itu adalah sel-sel yang sudah membelah. Ini seperti itu, CFSE. Terus kalau sel yang sudah dilabel dengan CFSE ini pelabelannya juga nggak lama. Ini sangat mudah kita lihat. Adik-adik bisa melabel itu hanya dalam waktu 10 menit ya. Begitu adik-adik ini rendam dengan CFSE tadi, ini ditaruh CFSE ya. 10 menit ditunggu. Ini semua sudah terlabel. Dan sel itu masih hidup sehat. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap sel ini. Sel masih hidup sehat. Kalau adik ingin mengetahui apakah sel ini setelah di in vivo diinjeksikan gitu ya ke makhluk hidup, itu dia itu berkembang atau tidak berkembang, itu akan bisa diikuti sampai 1 bulan. Jadi dalam pengalaman itu sampai 28 hari, ya, ini kan sekitar 1 bulan. Nah, umumnya itu biasanya yang diperlakukan seperti ini adalah sel-sel kanker ya. Jadi sel kanker itu ingin diketahui ya setelah diinjeksikan, kemudian makhluk yang menerima itu diberi obat itu seperti apa. Contohnya begini, saya mempunyai mencit ini ya, mencit 1, kemudian ini mencit 2.
Ini mencit tikus ya sama saja ya. Ini kita injeksi dengan CFSE ini. Kita masukkan ini ke sini. Katakanlah jumlahnya itu 2 juta ya masuk ke mencit ini. Tentunya kalau ini sel cancer ya dan kompeten terhadap mencit yang dimaksud ya, ini akan tumbuh di sini. Jadi sel cancer itu akan tumbuh kemana-mana ya, akhirnya yang membuat ini sakit dan mati ya. Mencit ini. Tapi yang kedua ini yang sama ya, kita akan injeksikan di sini. Cuman ini tidak dibiarkan hanya diberi sel cancer ini, tidak. Juga diberi perlakuan. Katakanlah ini sambiloto umpamanya ya. Kita apa saja yang kamu adik-adik ini punya obatnya ya. Nah, maka setelah sekian lama, ini akan diikuti. Ini berkembang atau tidak. Ini bisa dicek dengan flow cytometry. Karena sambilotonya itu umpamanya kamu berikan sehari sekali. Makanya nanti mungkin dalam waktu 1 minggu adik-adik sudah ingin mengamati apa yang terjadi dengan mencit ini yang diberi sambiloto, dan bagaimana juga untuk mencit yang tidak diberi sambiloto. Nah, maka di sana nanti akan terjadi CFSE tadi. Barangkali yang ini yang tidak diberi perlakuan apa-apa sudah begini pokoknya, berproliferasi dengan sangat cepat. Yang di sini boleh jadi ini tetap saja seperti ini, 1 kali poin gini ya. Artinya dia tidak melakukan proliferasi, ini nggak ada ini. Jadi ini tidak ada. Jadi benar-benar dia berhenti proliferasi. Kalau ini yang terjadi, maka kerja dari sambiloto ini terhadap sel ini mencegah proliferasi, bukan melakukan killing. Kalau dia benar-benar melakukan killing ya, membunuh sel-sel kanker tadi dengan cara mempromosikan sel-sel efektor agar bekerja dengan baik. Sel efektor ini contohnya umpamanya CD8 gitu ya. CD8 ini sel kankernya ya. Begitu diberi sambiloto, sel CD8-nya teraktivasi umpamanya ya. Nah, ini akan ketemu, dia akan dibunuh, maka dia akan mati. Sehingga adik-adik peaknya pun tidak akan kelihatan. Ya, jadi peaknya tidak kelihatan tapi mencitnya sehat. Itu artinya ini akan ada daya bunuh seperti ini. Atau kalau dia tidak dibunuh seperti ini tapi mencitnya juga sehat ya, nggak mati mencitnya setelah sekian hari ya. Itu artinya bahwa sel-sel itu tidak lagi mampu proliferasi, hanya diam dengan jumlah tertentu tadi, bahkan jumlahnya semakin turun tentunya. Ini berarti sambiloto dalam kaitan ini, kalau yang ini yang terjadi tadi ya, hanya 1 peak, itu mencegah sel proliferasi. Tidak bisa proliferasi gara-gara sambiloto ini. Tapi kalau ini tadi sudah hilang, ini nggak bisa dilihat, ya, peaknya nggak bisa dilihat. Boleh jadi itu yang terjadi ini, bahwa sambiloto itu menstimuli sel-sel efektor untuk bekerja dengan baik sehingga bisa membunuh sel kanker ini. Kalau yang di sini yang terjadi, umpamanya ini hilang ternyata ya, peaknya ini hilang. Hilangnya ini berarti ini berproliferasi dengan sangat cepat ya. Ya karena cepatnya proliferasi tadi kan akhirnya konsentrasinya kan nggak kelihatan tadi ya, berkali-kali, sehingga mestinya kan begini kalau masih kelihatan. Tapi kalau sudah terus proliferasi ini akan ada di sini. Nah, akhirnya peak-peaknya itu sudah tidak kelihatan dan ini akan sakit, terjadi banyak kanker yang berkembang tadi. Nah, ini kalau seandainya ada tim melakukan in vivo. Tapi kalau in vitro apa bisa diamati? Bisa juga ya. Jadi yang in vitro yang tadi ada adik sudah ini label dengan CFSE ya, bawa saja ada di sini ya. Nah, ini ditanam di sini. Setelah dilabel tadi, ditanam di sini, ditanam di sini juga, dikultur gitu ya. Yang satu ini tanpa penambahan apapun ya, hanya kultur medium saja, medium ya, medium itu. Kalau yang sini nanti ada adik bisa tambah dengan tadi umpamanya sambiloto ya. Nah, ini akan diamati dengan flow cytometry, seperti apa polanya, seperti apa polanya. Tentunya kita berharap yang di sini itu tidak terjadi proliferasi, berarti sel itu tetap begini. Kalau ada mungkin 1 kali ya, tapi yang di sini yang tidak diberi apa-apa,
tentunya sel itu akan proliferasi dengan sangat cepat. Kira-kira begitu adik sekalian. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan. Permisi Bapak. Ya, silakan deh. Iya, saya Wanda dari kelas B izin bertanya Pak. Jadi, izin mengkonfirmasi saja sebenarnya Pak. Jadi fungsi dari CFSE ini adalah untuk hanya bisa memberikan pelabelan dan perantara kita untuk melihat proliferasi sel begitu ya Pak. Jadi bukan sebagai untuk membantu juga misalnya pemberian dari Sambiloto untuk mencegah dari proliferasi sel itu. Jadi untuk hanya perantara begitu ya Pak. Ya, tepat sekali Wanda ya. Jadi ini hanya sebagai labeling ya. Kalau tidak ada labelingnya itu nanti kita nggak tahu di dalam flow cytometer itu sel itu berproliferasi atau tidak, itu nggak tahu kita. Tapi kalau ada CFSE-nya itu akhirnya ketahuan dia proliferasi atau tidak. Karena di situ tadi kan saya katakan kalau dia diberi CFSE semula kan konsentrasinya 100%. Kalau tiba-tiba mulai ada yang 50%, itu kan artinya dia membelah. Kok akhirnya ada juga yang 25% dari awal, nah ini berarti sudah ada yang membelah dan seterusnya. Jadi pelabelan-pelabelan itu hanya untuk memudahkan pengamatan. Dan yang sesungguhnya kita ingin tahu di sini dalam kasus penelitian ini, kita ingin tahu manfaat Sambilotonya. Apakah Sambiloto itu bisa mencegah proliferasi sel kanker atau tidak? Nah, itu nanti bisa diamati dengan cara kita melabel dengan CFSE. Ya CFSE itu salah satu label aja, masih ada juga label-label yang lain. Tapi yang saya tahu yang paling mudah dilaksanakan ya, dan juga murah ini kita bisa memakai CFSE. Saya punya banyak ini CFSE di laboratorium kita. Itu Dek Wanda. Wanda sekarang di mana? Di Malang atau di luar Malang? Di luar Malang Pak, di rumah. Iya, rumahmu di mana? Di Mojokerto Pak. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Nggak ada. Jadi silakan ditanya sebanyak-banyaknya kalau pada waktu di kelas. Harapan saya nanti setelah di luar kelas gini sudah ada yang dipahami sehingga kalau pemahaman itu banyak, ternyata mendesain penelitian itu mudah. Yang sering penelitian itu terasa sulit, kemudian nggak segera melangkah, itu umumnya karena tidak tahu apa yang ingin dilakukan. Tapi begitu ada adik paham, ternyata penelitian itu mudah, itu akan dengan cepat bisa melakukan banyak hal ya. Jadi bayangan-bayangan penelitian itu begitu terdengar di telinga, penelitian, wah ini mesti enak stresi. Enggak, penelitian itu menyenangkan membahagiakan. Kamu bisa lihat anak-anak di lab itu ya, lab kita di Biomo lantai 2. Itu santai sekali, malah sekarang banyak yang main gitar itu. Ya tak biarin aja, mungkin happy-nya seperti itu ya. Saya mikirnya anak-anak mungkin ya untuk hiburan gitu ya. Ada yang main gitar di ruang apa itu ya, di ruang ya depan ruang saya itu ya. Ya yang penting anu aja, masih bekerja ya sekali-sekali kayak gitu juga nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau nanti gitarannya itu sudah ngundang orang luar di luar peneliti-peneliti sendiri, tentu saya tidak menginginkan ya. Dalam artian, oh ini saya punya teman pintar gitar dari unit seni, tak ajak masuk ke laboratorium, ayo main gitar bareng-bareng. Tentu saya sangat tidak menginginkan kayak gitu. Tapi kalau yang gitaran ada adik sendiri hanya untuk mengisi waktu, dalam artian waktu itu lagi sentrifuge gitu ya. Kan biasanya ada yang sentrifuge itu setengah jam gitu ya. Sambil diam-diam main gitar itu ya tak biarkan saja ya. Tapi kalau kamu tahu, mungkin menghafalkan Al-Quran itu jauh lebih manfaat, ada pahalanya. Tapi ya pilihan-pilihan aja itu ya. Silakanlah ya. Baik, ada pertanyaan? Permisi Pak Muhaimin. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Yudhistira Ibrahim Pak dari kelas A, izin bertanya. Ini mengenai kemungkinan lain ya Pak. Kan tadi Bapak mengatakan CSFE ini kan kalau indikasinya kalau misalkan dari grafik itu kan kalau dilihat kalau semakin menurun artinya itu sel kanker ya, itu mengalami proliferasi ya, jadi membelah sehingga berkurang. Ini kalau dari pengalaman Bapak itu apakah ada indikasi lainnya Pak? Kalau misalkan berkurang ini bukan karena proliferasi, malah ada kayak suatu
zat kimia nggak tahu secara in vivo atau in vitro itu ada senyawa lain yang ternyata tuh mengefek kepada si SFA ini sendiri, Pak. Jadi kayak menghilangkan efek si SFA dari sel yang telah diinjeksi dengan si SFA ini ya Pak. Apakah ada atau memang hanya indikasinya tuh proliferasi ya Pak? Kalau saya boleh tahu. Ya, terima kasih. Jadi kalau selama ini memang ini deh ya, hanya indikasi proliferasi atau tidak ketika dia itu bergerak ke kiri itu tadi karena konsentrasinya tadi kan semakin berkurang sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kemudian apakah ada kemungkinan zat-zat lain itu ya akhirnya memudarkan atau menghilangkan itu. Nah, inilah pentingnya bahwa namanya penelitian itu harus ada kontrol deh ya. Jadi kan biasanya kalau in vivo atau in vitro itu kan semua makanannya, mencitnya juga sama, semua kondisinya sama ya. Artinya tidak ada zat-zat lain yang berinteraksi dengan penelitian itu kecuali yang telah kita ketahui ya. Kultur itu kan sangat terkendali deh. Jadi kalau kita melakukan kultur ya, yang kita kultur pasti mediumnya X itu sama semua. Nah, toh nanti akan kita lihat dari kontrolnya ya. Jadi semuanya itu bisa diprediksi, bisa disimpulkan itu karena kita sudah membatasi semua hal yang terjadi dengan lingkungan baik in vivo maupun in vitronya. Ya kecuali kalau nanti diletakkan di sawah gitu ya, mencitnya dilepaskan ya, dia akan yang satunya digigit oleh serangga, satunya tidak dan seterusnya ya. Satunya keracunan, satunya tidak, itu mungkin beda-beda. Tapi dalam kondisi ini memang benar-benar kondisi itu namanya kita kontrol ya. Toh nanti ada kontrol yang tidak diberi apa-apa tadi, itu seperti apa pattern-nya. Kemudian yang diberi apa-apa, yang diberi apa-apa pun apa-apanya itu juga terkontrol, hanya Sambiloto, tidak yang lain. Nah ini, artinya semua benar-benar terkendali. Terus kita itu biasanya melakukan penelitian deh itu dengan referensi yang sudah berjalan ya. Kalau kita melakukan penelitian tanpa referensi ya, jalan sendiri mulai awal ya, pertama menghabiskan waktu ya. Yang kedua nanti nabrak-nabrak. Jadi kita itu tetap saja harus punya referensi, dalam artian juga percaya dengan peneliti-peneliti terdahulu ya. Caranya seperti ini kita tinggal mengembangkan. Kalau kita semua tidak percaya dengan yang dilakukan orang yang sudah dipublikasi dengan ilmiah ya, sudah direview oleh para ahli ya, kita nggak percaya juga, ya habis waktu kita untuk tidak percaya itu ya. Jadi poinnya di sini bahwa penelitian ini sangat terkontrol, sehingga kita yakin benar bahwa kalau terjadi peak seperti itu memang hanya proliferasi. Kalau tidak terjadi peak itu bukan karena tadi hilang karena pengaruh kimia dan sebagainya ya, karena ada kontrolnya. Jadi benar-benar terkendali penelitian ini deh, ada kontrol. Begitu deh. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Ada lagi yang lain? Kalau sudah cukup, saya kira saya juga ingin mencukupkan diskusi hari ini deh ya. Jadi nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Kita akan kuliah dengan tema yang lain kemarin untuk aplikasi kesehatan ya. Jadi kultur untuk kesehatan utamanya kita akan bahas minggu depan. Sepertinya ada kuis untuk minggu depan itu. Saya lihat dari kisi-kisi kita hari ini yang diberikan ke saya ya oleh koordinator. Jadi kalaulah kuis ya terbatas pada yang kita diskusikan hari ini, silakan dipelajari. Kalau yang saya sudah sampaikan hari ini adik-adik belum paham juga masih bisa ditanyakan pada pertemuan depannya di sekalian. Kemudian kalau ada kesalahan saya sampaikan di depan kelas ini, saya mohon maaf. Kemudian saya juga langsung live, saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.